never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez harus apes mengalami crash di sesi FP kali ini. Juara dunia 8 kali itu mengalami crash di T7 setelah sebelumnya sempat melakukan penyelamatan mengesankan di T17. Sedangkan pemuncak klasemen MotoGP 2022, Fabio Quartararo harus ikhlas menerima hasil yang kurang memuaskan. Sempat diikuti oleh Marc Marquez, Fabio Quartararo hanya bisa mengamankan posisi ke-8. Jorge Martin, Johan Zarco, Alex Marquez dan Alex Espargaro menjadi pembalap-pembalap yang langsung berangkat menjalani run pertama mereka di FP3 MotoGP Aragon 2022. Sejumlah nama lain seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia terpantau masih berada di pit. Marc Marquez mulai disorot, posisi terbaiknya dari FP2 sebelumnya adalah finish ke-8. Memasuki 10 menit berjalan, Marc Marquez mencuri perhatian setelah sempat nyaris mengalami crash. Juara dunia 8 kali itu hampir saja mengalami low side namun ia berhasil membuat penyelamatan mencengangkan di T17. Setelah insiden itu, Marc Marquez segera diberi pesan untuk segera kembali ke paddock, tampak ada masalah dengan ban depannya. Di saat yang bersamaan Fabio Quartararo sudah mulai memasuki lintasan sirkuit. Run pertama Fabio Quartararo masih berkutat di angka 1 menit 48 detik, belum melampau lap tercepat Jorge Martin di FP2 kemarin. Pun demikian Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, juga belum menunjukkan lap tercepatnya. Sementara itu, Marc Marquez masih terpantau berada di paddock Repsol Honda sembari menyusun strategi berikutnya, terutama perubahan di ban depan. Sementara itu, adik Marc Marquez, Alex Marquez sudah terpantau memasuki run kedua. Marc Marquez akhirnya kembali memasuki lintasan di menit ke-15. Sayangnya, aksi penyelamatan mengesankan Marc Marquez sebelumnya gagal terulang. The Baby Alien kali ini mengalami crash di T7 di sektor 2, saat FP3 tersisa 22 menit, yellow flag dikibarkan. Marc Marquez kembali ke pit lagi. Takaaki Nakagami, LCR Honda, mulai menunjukkan tajinya, ia masuk ke peringkat 4 besar sementara setelah menyentuh lap tercepatnya 1 menit 47 detik. Alex Rins juga mulai bergerak, ia melesat ke posisi keempat. Sementara itu, Fabio Quartararo lagi-lagi harus berjuang keras untuk mencetak hasil bagus di Motorland Aragon. Pasalnya, ada 4 penunggang Ducati yang berpotensi menghalanginya. Aragon memang bukan trek yang ramah bagi Yamaha. Meski pabrikan garpu Tala mengoleksi 3 kemenangan lewat Jorge Lorenzo pada 2014 dan 2015, serta Franco Morbidelli musim 2020, dalam event bertajuk Grand Prix Teruel. Sebelum menginjakan kaki di sirkuit, El Diablo sendiri sudah mengantisipasi kesulitan yang akan dihadapinya, namun, dia tetap mengusung optimisme dan kepercayaan diri agar dapat melewati semua rintangan. Saya pikir GP Aragon akan menjadi balapan terberat dari GP yang tersisa. Tapi saya fokus, saya ingin menjadikannya balapan yang hebat. Saya belum pernah finish lebih baik dari 5 besar. Semoga kami tampil kuat, ucapnya. Benar saja dugaan Quartararo, kendati memiliki respect solid sepanjang FP4, top speed Yamaha Izer M1 tak kuasa membendung tenaga Ducati Desmosedici GP22. Pemuda asal Prancis itu pun harus puas menempati grid P6. Kendati tetap berpeluang memulihkan posisi saat balapan, Quartararo perlu memikirkan strategi jitu guna meredam Francesco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini serta Johan Zarco, yang start di depannya. Salah satu masalah terbesar Yamaha ketika terjebak dalam grup pembalap adalah tekanan ban depan yang naik dengan cepat. Quartararo mengatakan bakal start dengan tekanan yang lebih rendah, tetapi mengakui bahwa mengelola tekanan ban depan akan sangat penting. Saya kira rencananya, karena kami tidak start dari pole position, saya pikir kami akan mulai dengan tekanan lebih rendah karena kami akan berada di belakang banyak motor, tutur sang juara dunia bertahan.